Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi yang dirilis pada tahun 2022 ini. Film ini berjudul Chicken Hare and the Hamster of Darkness. Bercerita tentang seorang bocah yang berpetualang untuk mencari harta karun legendaris. Namun petualangannya harus melewati banyak tantangan dan juga rintangan. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kelinci bersaudara bernama Peter dan juga Lapin, yang berhasil menemukan kuil kuno yang diduga sebagai tempat harta karun bernama hamster kegelapan berada. Perlahan mereka kemudian mulai memasuki tempat itu, dan berhasil melewati beberapa jebakan yang terpasang di dalam gua itu. Namun Peter merasa jika ada yang tidak beres pada tempat itu. Sementara Lapin yang sangat berambisi langsung mengambil patung hamster yang terpajang di dalam tempat itu. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Secara tiba-tiba gua itu mulai runtuh, namun mereka berhasil keluar dari tempat itu. Gua itu pun akhirnya terkubur selamanya dan mereka tak bisa menemukan apapun. Tak jauh dari tempat mereka berada, Peter menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia menemukan bayi kelinci berkaki ayam sedang menangis sendirian di dalam sebuah perahu. Walau Lapin tak setuju, namun Peter tetap membawa bayi itu pulang bersamanya. Dia juga memberikan nama Chicken Hare kepada bayi itu. Waktu pun kian berlalu. Peter kini sudah dinobatkan menjadi raja. Sementara Chicken Hare perlahan mulai tumbuh remaja. Dia juga mempunyai seorang pelayan kura-kura bernama Ep yang selalu bersamanya. Setiap kali Peter kembali dari petualangannya, Chicken Hare selalu menyambutnya dengan sangat bahagia. Begitu juga dengan semua orang yang ada di kerajaan itu. Karena hal itu juga Chicken Hare sangat ingin menjadi petualang seperti sang ayah. Setiap malamnya dia selalu begadang membaca semua buku tentang petualangan dan harta karun. Bahkan semua buku tentang petualangan di perpustakaan sudah habis dibacanya. Tak lama kemudian uji coba untuk menjadi petualang kerajaan pun segera dimulai. Acara yang dilakukan setiap tahun itu pun disambut dengan meriah oleh semua orang. Begitu juga dengan Chicken Hare yang sangat menantikannya. Namun kebahagiaannya perlahan mulai berubah ketika orang-orang mulai mengejeknya dan memandang aneh pada Chicken Hare karena dirinya merupakan ras campuran. Dia kemudian coba menutupi kakinya dan bulu ayam yang ada di kepalanya. Sang ayah yang melihat itu lantas coba meyakinkannya agar bisa menjadi dirinya sendiri yang terlahir dengan istimewa karena berbeda. Namun Chicken Hare masih belum bisa menerima jika dirinya berbeda dari yang lain, yang kemudian menjadi bahan olokan oleh semua orang. Musim pun silih berganti. 1 tahun kemudian acara uji coba untuk menjadi petualang kerajaan pun kembali dibuka. Hari itu juga adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Chicken Hare, karena tiba waktunya dia ikut ambil bagian pada uji coba itu. Sebagai peserta pertama, dia kemudian mulai memasuki arena rintangan. Dengan penuh percaya diri, dia mulai melangkah maju untuk melewati rintangan yang pertama. Namun sepatu yang dia pakai untuk menutupi kakinya malah menghambat pergerakannya. Alhasil semua penonton pun malah mentertawainya. Kendati demikian, Chicken Hare tak mau menyerah dan terus melangkah maju, hingga sampailah dia pada rintangan yang terakhir. Perlahan dia kemudian mulai menginjakkan kakinya pada jembatan kayu yang tepat berada di atas lubang jurang yang sangat dalam. Namun secara tiba-tiba, hembusan angin malah menerbangkan topi yang menutupi bulu ayam pada kepalanya. Dia coba menangkapnya, namun hal itu malah membuatnya terjatuh. Akhirnya Chicken Hare pun gagal pada uji coba itu. Setelah itu sang ayah kemudian coba memberikan semangat padanya. Namun hal itu malah memperburuk suasana. Terlebih lagi dia hanya bisa mengikuti audisi itu 1 kali saja. Chicken Hare merasa jika mimpinya untuk menjadi petualang sirna begitu saja. Dia juga berpikir jika dirinya hanya membuat malu sang ayah. Namun ketika mendengar itu sang ayah malah berkata, jika Chicken Hare adalah harta karun terbesar yang pernah ditemukannya. Pada keesokan harinya, Chicken Hare kembali bersemangat dan sudah merencanakan sesuatu. Dia mulai mencari buku tentang harta karun terbesar yang tak pernah ditemukan, yaitu harta karun Hamster of Darkness yang dulu hampir ditemukan oleh sang ayah bersama saudaranya. Namun sayangnya dia tak bisa menemukan buku asli tentang harta karun itu. Sang penjaga perpustakaan lalu memberitahukan jika buku itu sudah dipinjam oleh seseorang pada 3 bulan yang lalu, dan orang itu adalah sang paman Lapin yang kini sudah dipenjara dikarenakan dirinya berusaha menggulingkan adiknya Peter dari tahta kerajaan, yang mana Lapin tak setuju jika ayah mereka memilih Peter adiknya menjadi raja.
Tanpa sepengetahuan sang ayah, Chicken Hair kemudian mendatangi penjara yang mengurung sang paman. Setelah melewati beberapa penjagaan ketat, dia pun sampai di sel penjara tempat sang paman berada. Dia kemudian memberanikan diri meminta buku itu kepada sang paman. Mendengar itu, Lapin kemudian meminta Chicken Hair mendekat untuk mengambil bukunya. Namun tiba-tiba Lapin langsung menghentikannya dan meminta Chicken Hair untuk segera pergi dari tempat itu. Dan tanpa diduga, Lapin ternyata berhasil mencabut satu bulu dari kepala Chicken Hair. Menggunakan bulu itu, dia akhirnya bisa meloloskan diri dari sel penjara yang mengurungnya. Kabar itu pun dengan cepat sampai kepada sang raja. Dia juga sangat marah karena Chicken Hair mendatangi tempat itu walau sudah dilarangnya. Di tempat itu mereka menemukan sebuah peta makam penyu tak dikenal yang diduga sebagai salah satu lokasi kuil Hamster of Darkness berada. Sang raja sangat yakin jika Lapin sedang menuju ke sana saat ini. Dengan cepat dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Chicken Hair meminta untuk ikut, namun sang ayah menolaknya. Tak lama setelah kepergian mereka, Chicken Hair tak sengaja menemukan sebuah peta tersembunyi yang tergambar di dinding tepat di balik tumpukan rak buku di dalam sel itu. Di samping itu, Chicken Hair tak yakin jika Lapin pergi ke makam penyu tak dikenal, dikarenakan tempat itu sudah dikunjungi berkali-kali sebelumnya. Sesaat dia kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia mulai menutupi sinar matahari yang masuk ke ruangan itu menggunakan tirai berlubang yang ada di tempat itu, lalu mengarahkan sinar yang melewati tirai itu pada buku asli Hamster of Darkness. Dan secara mengejutkan, buku itu membentuk sebuah rasi bintang yang menunjukkan lokasi keberadaan kuil Hamster of Darkness berada. The Hamster of Darkness. Bingo. Dengan cepat dia kemudian hendak memberitahukan sang ayah jika Lapin sudah memberikan petunjuk palsu. Namun semuanya sudah terlambat karena sang ayah sudah pergi jauh. Atas hal itu dia kemudian hendak mengejar Lapin bersama dengan Ape. Walau semula Ape menolak, namun dia berhasil membujuknya. Hanya dengan menggunakan perahu kecil mereka pun mulai mengarungi lautan. Sementara itu di tempat yang berbeda, seekor bebek bernama Berry yang merupakan suruhan Lapin memberitahukan jika Chicken Hair sudah mengetahui tujuan mereka dan sedang mengikuti mereka. Namun Lapin tak terlalu khawatir dan sudah merencanakan sesuatu. Pada malam harinya mereka kemudian singgah di sebuah pulau untuk menjemput anggota tim mereka yang terakhir. Dia bernama Luther yang juga dikenal sebagai hewan yang paling kejam. Namun kini Luther sudah berubah. Kini dia hanya seorang papa gorila yang selalu menggendong anaknya kemanapun dia pergi. Pada keesokan harinya, Chicken Hair sampai di sebuah kota bernama Alexander the Sweaty. Mereka lalu mendatangi sebuah bar untuk mencari seorang pemandu. Tapi ternyata Lapin sudah mengetahui jika mereka akan mendatangi tempat itu. Tiba-tiba Luther muncul di tempat itu dan langsung menghadang mereka. Beruntungnya seekor sigung ahli bela diri bernama Mac datang menyelamatkan mereka. Dengan kentut busuknya, Mac juga berhasil membawa mereka keluar dari tempat itu. Put these on. Chicken Hair kemudian memberitahukan kemana tujuan mereka. Mac yang juga menyukai petualangan akhirnya memutuskan untuk membantu mereka. Terlebih lagi ketika mengetahui jika mereka mencari harta karun yang sudah lama menghilang. Berbagai rintangan pun banyak mereka lalui. Tapi berkat bantuan Mac yang sangat berpengalaman, mereka dapat dengan mudah melewatinya. Di lain sisi, Luther melapor jika dia gagal melakukan tugasnya. Lapin yang sangat kesal pun memintanya untuk kembali pulang ke rumahnya. Di saat yang bersamaan juga Berry memberitahukan kalau Chicken Hair bersama teman-temannya sudah dekat dengan mereka. Mendengar itu, Lapin lalu memerintahkan anggotanya untuk menghancurkan satu-satunya jembatan yang akan mereka lalui. Setibanya di tempat itu, mereka bertiga pun sangat kebingungan bagaimana cara melewati sungai pasir hidup yang ada di depan mereka. Tapi Mac sangat yakin jika mereka bisa berjalan melewatinya. Namun sialnya, tepat di tengah sungai itu, Chicken Hair mulai ditarik masuk ke dalam pasir. Dengan cepat Mac dan Ape pun langsung menyelamatkannya. Namun tak sengaja sepatu Chicken Hair terlepas dan memperlihatkan dirinya yang sebenarnya, yaitu ras campuran setengah ayam dan juga kelinci, yang kemudian membuat Mac sangat penasaran akan dirinya. Tak lama berselang mereka pun sampai di sebuah hutan bambu, dan tiba-tiba mereka terkena jebakan yang terpasang di tempat itu. Ratusan babi kecil yang menyamar sebagai bambu pun mulai bermunculan,
dan membawa mereka pergi ke suatu tempat. Mereka lalu dihadapkan pada sang Raja Babi yang ada di tempat itu. Untuk menakut-nakuti mereka, Mac lalu mengenalkan Chicken Hair sebagai seorang dewa kepada mereka. Namun hal itu malah membuat keadaan semakin buruk, karena para babi itu ternyata sudah memiliki dewa mereka sendiri yang bernama Santoro. Para babi itu pun hendak mengorbankan mereka bertiga pada Santoro keesokan harinya. Setelah itu mereka kemudian dibawa ke puncak gunung berapi tak jauh dari tempat itu. Di sana Mac menceritakan kisah sedihnya di saat masih kecil, yang mana dirinya dijauhi oleh semua orang karena kentut busuknya. Hingga pada suatu hari, ketika dia dan teman-teman sekelasnya mengunjungi sebuah museum, mereka tak sengaja terkurung dan tak bisa keluar dari tempat itu. Tapi dengan kentut busuk yang sudah ditahannya selama 3 tahun, Mac berhasil mengeluarkan mereka semua dari tempat itu. Sejak saat itu dia pun mulai bisa menerima dirinya sendiri. Mac kemudian memberikan semangat pada Chicken Hair agar tak berkecil hati pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian mereka berhasil menemukan sebuah cara untuk keluar dari kurungan bambu yang mengurung mereka. Dengan bekerja sama mereka akhirnya bisa melepaskan diri. Namun sialnya mereka kembali tertangkap ketika Chicken Hair dengan ceroboh hendak mengambil kembali topinya. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Mac dan Abe berhasil meloloskan diri. Enormous ego. There we go. Namun tidak dengan Chicken Hair yang sudah semakin terpojok. Si Raja Babi lalu hendak menyerangnya. Namun secara tiba-tiba, sirip bulu ayam muncul pada tangannya dan membuat pergerakannya menjadi sangat lincah. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Good work, Chicken Hair. Gunung tempat kuil Hamster of Darkness pun sudah terlihat di depan mereka. Mereka berencana melewati jalan tersulit ke puncak gunung itu untuk mendahului Lapin. Sementara itu Lapin sudah melihat Chicken Hair dan yang lainnya tak jauh dari tempatnya berada. Dia lalu memerintahkan anggotanya untuk meledakkan tumpukan salju yang ada di atas mereka. Namun konyolnya salju itu malah jatuh dan mengubur mereka. Melihat itu Chicken Hair lantas berpikir jika sang paman sudah tewas. Beberapa saat berselang mereka pun sampai di puncak gunung itu. Secara perlahan mereka mulai memasuki gua yang ada di dalam gunung itu. Namun secara tiba-tiba dinding gua itu mulai bergerak dengan tombak-tombak besar yang hendak mengimpit mereka. Tapi berkat kecerdasan Chicken Hair mereka berhasil melepaskan diri. Tak berhenti sampai di situ. Sebuah roda batu raksasa tiba-tiba menggelinding ke arah mereka. Tapi lagi-lagi Chicken Hair berhasil memecahkan teka-teki jebakan itu dan menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka lalu dibawa ke ruangan selanjutnya. Hingga akhirnya mereka pun sampai di kuil Hamster of Darkness yang sangat melegenda. Di sana terpajang sebuah tongkat kerajaan yang konon katanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Tanpa ragu Chicken Hair pun langsung mengambil benda itu. Namun secara tak terduga, Lapin bersama anggotanya muncul di tempat itu. Ternyata sebelumnya dia hanya berpura-pura mati agar dapat dengan mudah sampai ke tempat itu. Dengan memanfaatkan Chicken Hair untuk melewati semua jebakan mematikan menuju kuil itu. Lapin kemudian meminta paksa tongkat itu darinya. Jika tidak maka teman-temannya akan dilempar ke dalam jurang yang ada di tempat itu. Tak punya pilihan lagi dia akhirnya memberikan tongkat itu kepada Lapin. Setelah itu Lapin mulai memanggil kekuatan kegelapan melalui tongkat itu. Ribuan hamster pun tiba-tiba bermunculan dan masuk ke dalam tongkat itu. Dengan kekuatan itu Lapin berencana mengambil alih kerajaan dari sang adik. Sementara Chicken Hair dan teman-temannya ditinggalkan terjebak di tempat itu. Pada keesokan harinya, sang raja meminta semua rakyatnya untuk segera berlindung. Sementara itu Chicken Hair masih mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Dia juga sangat frustasi karena gagal ketika sudah hampir berhasil. Mac kemudian coba memberikan semangat kepadanya. Dia meminta Chicken Hair untuk menjadi dirinya sendiri. Dikarenakan setiap orang pasti terlahir berbeda. Dan itu juga yang membuat dirinya menjadi spesial. Seketika saja semangat Chicken Hair kembali berkobar ketika mendengar itu. Tiba-tiba dia pun langsung meloncat dari tebing itu. Dan secara mengejutkan, kuping besarnya tiba-tiba mengeluarkan sirip bulu dan membuatnya bisa terbang layaknya seekor burung.
Dia pun akhirnya berhasil mengeluarkan teman-temannya dari tebing batu itu. Mereka juga bisa dengan cepat menuruni puncak gunung itu, berkat Abe yang bersedia memberikan cangkangnya sebagai seluncuran. Sementara itu di tempat yang berbeda, Lapin sudah sampai di kerajaan dan langsung dihadang oleh Peter. Dengan kekuatan hamster kegelapannya, dia pun langsung menyerang semua orang yang ada di kerajaan itu. Setibanya di kerajaan itu, Chicken Heart melihat keadaan di sana sudah sangat kacau. Sang raja bersama pasukannya juga sudah ditangkap. Kendati demikian, Chicken Heart masih memiliki sebuah ide. Secara tiba-tiba dia langsung menerobos masuk ke dalam istana. Menggunakan kentut busuk Mike, dia juga bisa mengalihkan perhatian Lapin, hingga akhirnya berhasil merebut kembali tongkatnya. Namun anehnya, dia tak bisa mengendalikan semua hamster jahat yang mengacaukan tempat itu. Hal itu dikarenakan mereka semua sudah tunduk kepada Lapin sebagai orang pertama yang sudah melepaskan mantranya. Namun Lapin akan kehilangan kendali atas kekuatan jahat itu jika tongkatnya dihancurkan. Dengan cepat Chicken Heart langsung membawa pergi tongkat itu. Dia berencana membuang tongkat itu ke dalam jurang tempat uji coba para petualang. Namun Lapin tak membiarkannya lolos begitu saja. Dia memerintahkan hamster jahatnya untuk menangkap keponakannya itu. Sekuat tenaga Chicken Heart berusaha kabur dari mereka, sembari melewati berbagai rintangan yang ada di tempat itu. Perjuangannya pun semakin berat ketika Barry ikut menghadangnya. Sedangkan di sisi lain Peter coba menghentikan Lapin. Mac dan yang lainnya juga datang membantunya. Sementara itu Barry akhirnya berhasil merebut tongkat itu dari Chicken Heart. Namun Chicken Heart tak mau menyerah. Dia mulai menyerang Barry menggunakan petasan yang ada di tempat itu. Usahanya pun berhasil membuat tongkat itu terjatuh di jembatan yang berada tepat di atas jurang. Chicken Heart dan Lapin kemudian saling memperebutkan tongkat itu satu sama lain. Namun pertarungan itu malah membuat mereka terjatuh bersama tongkat itu. Dengan berbaik hati, Chicken Heart kemudian hendak menolong pamannya itu. Tapi Lapin malah mendorongnya hingga terjatuh ke dalam jurang. Namun sesaat kemudian Lapin juga ikut terjatuh ke dalam jurang bersamanya. Dan secara tiba-tiba, ledakan energi dari tongkat itu berhasil menerbangkan Chicken Heart keluar dari jurang itu dan meninggalkan sang paman yang terjatuh untuk selamanya. Sang ayah pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya pada Chicken Heart. Sedangkan orang-orang di kerajaan itu juga sudah bisa menerimanya. Scene lalu berganti. Beberapa waktu kemudian Chicken Heart dan kedua temannya bersiap untuk petualangan baru mereka. Dan film pun berakhir.